pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Sebelum kita memulai kebaktian Minggu Advent pertama saat ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Kebaktian Minggu hari ini merupakan kebaktian Minggu Advent pertama sekaligus pembukaan rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 yang disponsori oleh Center for Women Global Leadership. Setiap tahun kegiatan ini berlangsung dari tanggal 25 November atau Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional hingga tanggal 10 Desember, Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Saat ini, usaha penghapusan kekerasan seksual secara khusus telah berjalan cukup panjang. Dengan didorongnya usaha pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak. Meski di masa pandemi, dengan berbagai keterbatasan, diharapkan setiap lini masyarakat dapat berjuang untuk mendorong pihak yang berwenang untuk segera mengesahkan undang-undang yang akan membantu usaha membela para korban dari tindak kekerasan. Mari kita menyalakan lilin Advent pertama diiringi nyanyian Lilin Advent Kunyalakan. Lilin ini ku nyalakan, lilin Advent pertama. Ku nantikan juru selamat kan datang bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pokok-pokok Warta Jemaat. Warta Jemaat pada Minggu tanggal 29 November 2020 adalah sebagai berikut. Kebaktian online minggu ini dilayani oleh Pelayan Firman Bapak Pendeta Emeritus Kelana Noron STH, Organis Saudara Fernandes Marumbona, pemandu pujian Ibu Fani dan Ibu Sentia Tampemawa, live streaming oleh Bapak Lukas Tobing. Kebaktian kategorial secara online. Kebaktian rumah tangga pada hari Rabu 2 Desember 2020 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat secara daring atau Zoom dilayani oleh Penatua Joshua Agung dengan liturgos Penatua Salmah Tibin. Untuk link Zoom akan diinformasikan melalui majelis koordinator wilayah masing-masing. Kebaktian sekolah minggu secara daring. Kebaktian sekolah minggu pada setiap hari minggunya dilaksanakan secara daring melalui kanal YouTube, adapun alamat YouTube akan di-share melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing. Warta kebaktian. Warta kegiatan. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 22 November 2020 sampai dengan 29 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit usia lanjut dan dalam proses penyembuhan. Adapun nama-nama terlampir di Warta Jemaat. Untuk persembahan minggu, jemaat dapat langsung menyerahkan ke bendahara setiap Sabtu siang atau melalui transfer bank ke nomor rekening Bank Mandiri KCP Ujung Aspal
dengan nomor rekening 1700035209446 atas nama Gereja Kristen Pasundan Jatiranggon atau dengan men-scan barcode yang tertera pada warta ini dan menginformasikan bukti transfer ke bendahara jemaat. Dalam rangka mengoptimalisasi pelayanan di masa pandemi COVID-19, Majelis Jemaat akan melakukan kunjungan rutin secara online, video call, Zoom, dan lain-lain, maupun secara onsite, tatap muka, setiap hari Selasa dan Kamis kepada anggota jemaat dan bagi anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan pastoral, konseling pastoral, atau pelayanan lainnya dapat menghubungi majelis jemaat wilayah atau pendeta jemaat. Diberitahukan kepada jemaat yang ingin memberikan dukungan untuk diakonia atau prelek dapat disampaikan langsung melalui kotak persembahan. Bila tidak menggunakan kartu, mohon mencantumkan nama bulan yang dibayar. Disediakan amplop khusus. Akan dibuka kembali kelas katekisasi reguler pada bulan Januari 2021 bagi anggota jemaat yang putra atau putrinya telah duduk di kelas 3 SMA atau berusia 17 tahun dapat mengikuti kelas katekisasi reguler dengan mengambil formulir katekisasi reguler pada majelis jemaat atau sekretariat gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus anak dan dewasa pada hari Minggu 20 Desember 2020. Bagi Bapak Ibu yang ingin membaptiskan putra atau putrinya dapat mengambil formulir permohonan pelayanan sakramen baptisan anak pada majelis jemaat atau sekretariat gereja setiap hari kerja pukul 9 sampai dengan pukul 4 sore. Mengingat situasi dan kondisi dalam masa pandemi saat ini dan juga untuk persiapan protokol kesehatan, maka untuk pendaftaran pelayanan sakramen baptisan anak dan dewasa dibatasi hingga pada tanggal 6 Desember 2020. Dalam rangka mengoptimalisasian pelayanan di Komisi Pemuda Remaja dan berdasarkan hasil rapat Komisi Pemuda dengan Majelis Koordinator Pemuda Remaja serta rapat Majelis Jemaat pada tanggal 6 November 2020, maka akan diadakan peneguhan pengurus Komisi Pemuda Remaja yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember dengan memperhatikan situasi dan kondisi protokol kesehatan. Untuk itu, mohon dukungan doa dari jemaat. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan pada minggu hari ini. Kami tetap menghimbau untuk tetap tenang dan menjaga kondisi kesehatan kita semua. Warta jemaat ini beserta laporan keuangan dapat dilihat atau diunduh melalui WhatsApp grup wilayah masing-masing atau dapat menghubungi Majelis Jemaat GKP Jatiranggon. Bapak Ibu Saudara diundang berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian pembukaan lagu Taise, Siapkanlah Tuhan Datang. Kebaktian Minggu Advent pertama ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel, Allah beserta kita. Nats pembimbing yang mendasari kebaktian ini diambil dari Markus pasal 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam litani pengakuan dosa. Marilah semua yang berduka, semua yang lemah, serta semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Marilah semua yang mau berbelas kasih, semua yang berhati murni, marilah semua menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk menjadi tempat aman bagi semua korban kekerasan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk lebih peka dan peduli menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kiranya kita semua mendengar dan merespons panggilan Yesus. Ikutlah aku saat kita bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan kekerasan dalam segala bentuknya. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi berita anugerah pengampunan bagi kita, yang terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai dengan 7, yang ada mengatakan begini: Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang, Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk memutuskan rantai kekerasan, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kini saatnya kita bersama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk pembacaan kali ini terambil dari Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37. Sebelumnya kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga. Kami bersyukur saat ini karena Tuhan boleh dalam waktu teduh menyapa kami untuk menyampaikan kehendak Tuhan melalui pemberitaan firman. Bapa di surga, kuasai kami dengan Roh Kudus supaya berita firman pada saat ini boleh kami mengerti dan juga kami dituntun olehnya untuk dapat menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Kini anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengar sabda-Mu ya Bapa, maka bersabdalah. Amin. Injil Markus pasal 13 ayat 24 sampai dengan 37 ada tertulis begini. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaan. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan padamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berbahagialah semua ciptaan yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidupnya. Maranatha. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Saudara, hari ini, minggu ini, kita sebagai gereja memasuki minggu-minggu Advent. Advent artinya datang atau akan datang. Dan gereja menentukan bahwa setiap tahun sebelum atau mendahului hari Natal ada 4 minggu Advent. 4 minggu Advent sebagai waktu persiapan. Hari ini adalah minggu Advent pertama. Dan saudara, kalau hari ini sebagai dasar renungan dipakai nats dari Injil Markus 13 ayat 27 sampai 37. Sebagaimana dibacakan tadi, itu berarti bahwa persiapan kita bukan saja untuk menyambut peringatan kedatangan Kristus melalui proses kelahiran di Bethlehem pada hari Natal. Sebab pada hari itu tidak dilahirkan kembali seorang bayi Yesus bagi kita. Dan bila Tuhan rela memperpanjang hidup kita melewati hari Natal nanti, maka hari itu tidak akan kita jumpai penjelmaan Tuhan dalam kelahiran seorang bayi. Sebab itu saudara, masa Advent dengan persiapannya bukan khusus untuk Natal saja. Nah, apalagi jika kita ingat bahwa pada waktu Yesus lahir tidak seorang pun, saya katakan tidak seorang pun yang menyambut dia. Malahan tidak ada seorang pun yang mengharapkan dia datang sehingga ia diterima dan lahir dalam kandang dan kemudian ditempatkan di palungan, di tempat makanan hewan. Persiapan selalu adalah untuk kedatangannya dengan segala kemuliaannya. Dan kedatangannya itu baru terlihat sebentar jikalau ia datang kembali di atas awan-awan di langit. Nah, kalau setiap tahun kita memasuki masa Advent, maka sesungguhnya kita sebagai gereja menantikan kedatangannya itu.
Dengan sikap menanti itu kita akan dengan lebih benar menjadi jemaat Advent. Artinya jemaat yang bersiap-siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dan kalau sudah ada persiapan yang benar untuk kedatangan Tuhan itu, maka barulah kita merayakan dengan sesungguhnya Natal yang segera kita hadapi. Saudara, sungguh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini manakala kita memasuki dan menjalani masa Advent, kita dikejutkan dengan sebuah realita, kenyataan tentang mewabahnya COVID-19 yang melanda dunia. Nah, virus ini sungguh telah merubah tata normal kehidupan manusia, saudara. Dan tidak sedikit orang yang melihat pandemi ini sebagai salah satu tanda akan datangnya akhir zaman atau mendekatnya hari kiamat. Percakapan mengenai akhir zaman memang selalu menarik, saudara. Kejadian-kejadian di luar biasanya seperti bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, perang, pandemi, mewabahnya penyakit ke seluruh bumi seringkali diidentikan sebagai tanda akhir zaman. Nah, ketika peristiwa-peristiwa tersebut dipahami sebagai akhir zaman atau kehancuran dunia, maka sikap yang sering kali dikembangkan adalah sikap masa bodoh dan mementingkan diri sendiri. Bukan bagaimana agar kita semua selamat, tetapi bagaimana agar saya selamat. Lalu saudara, bagaimana kita selaku pengikut Kristus merespon peristiwa-peristiwa alam termasuk pandemi COVID-19 yang melanda saat ini? Jika kita melihat sebagai tanda-tanda akhir zaman, apa yang dapat kita baca dari peristiwa-peristiwa tersebut? Apakah semua itu dapat kita baca sebagai tanda berakhirnya zaman atau sebagai tanda peralihan sebuah zaman atau bahkan sebagai tanda akhir zaman? Pada Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 27, bagian ini merupakan sebuah tulisan apokaliptik, nama pewahyuan apa yang akan terjadi di masa mendatang. Apokaliptik yang dikenal dengan gambaran-gambaran yang gelap mengenai pencobaan, kekacauan, dan huru-hara di langit. Ada disebutkan tadi dalam pembacaan kita, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Kita bisa bayangkan bahwa hal itu sangat mengerikan, menakutkan. Karena apa? Karena semua ada dalam kegelapan. Namun saudara, ada juga sinar penghiburan pada inti semua ini yang mengalahkan kegelapan. Penghiburan itu datang dari Anak Manusia yang mulia, yaitu Yesus Kristus, yang datang di awan-awan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dan yang setia dari segala penjuru bumi. Nah, saudara, untuk hal ini ada yang sungguh direnungkan lebih dalam. Apakah saudara-saudara, baik secara pribadi, keluarga maupun persekutuan, adalah sungguh
orang-orang pilihan yang setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari 4 penjuru bumi, dari ujung-ujung bumi sampai ke ujung langit. Sekali lagi, boleh direnungkan lebih dalam untuk hal ini. Apakah saudara-saudara, baik secara pribadi, keluarga, atau persekutuan jemaat di tempat ini adalah sungguh orang-orang pilihan yang setia kepada Tuhan? Orang-orang pilihannya dan yang setia kepadanya lah yang dalam kegelapan yang menakutkan akan menerima penghiburan. Penghiburan itu ialah janji Allah mengenai kemenangan akhir atas kesukaran dan kegelapan apapun juga yang meliputi mereka dan dunia mereka. Didorong oleh pengharapan yang seperti itu, maka orang-orang pilihan yang setia siap menerima tanggung jawab mereka untuk menjadi sinar penghiburan bagi orang-orang yang belum mengalami sisi pengharapan dari janji-janji Allah itu. Bagian Injil Markus ini juga mengajak pembacanya untuk bijaksana membaca tanda-tanda zaman, seperti seorang yang bijaksana melihat tanda-tanda perubahan musim pada pohon ara. Dengan kebijaksanaan membaca tanda-tanda itu, kita akan bijaksana juga merancang respon kita yang didasari pengharapan dan keyakinan bahwa dalam penderitaan dan kesusahan, tanda-tanda kehadiran Allah itu selalu nyata bagi setiap orang yang mau melihatnya dengan bijaksana. Akan tetapi akan tertutup bagi orang-orang yang mengeraskan hatinya. Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tempat penantian kita akan kedatangan Tuhan adalah di dunia, di tengah-tengah dunia. Dan tugas kita adalah menyatukan diri dengan dunia di dalam memohon pertolongan dan selamat dari Tuhan. Sebab dunia di mana kita ditempatkan kini terutama tengah menghadapi bahaya ancaman COVID-19 yang bukan hanya dapat memporak-porandakan tatanan ekonomi, tapi juga mengancam keselamatan jiwa. Tetapi meskipun demikian, tugas panggilan kita sebagai gereja jangan diabaikan. Walaupun situasinya seperti itu, dunia di mana kita tempatkan lagi tengah berhadapan dengan ancaman pandemi COVID-19. Namun tugas panggilan kita sebagai gereja jangan diabaikan. Sambil dengan bijak menyikapi situasi dunia sekarang ini, kita tetap beritakan kepada dunia bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang besar dalam kasih-Nya. Saudara, inilah sikap menanti kedatangan Tuhan yang benar, dan inilah juga inti perayaan Natal yang benar bagi kita. Biarpun keadaan-keadaan yang tidak sesuai dengan harapan, ada banyak kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi, apalagi untuk perayaan nanti. Namun janganlah hal-hal itu mengakibatkan kita gagal menciptakan suasana Natal yang tenang dan damai, penuh sukacita. Sebab kita tahu bahwa dengan sikap menanti yang sungguh dan benar, Tuhan akan datang menemui kita.
Ia akan datang kelak pada kesudahan sejarah itu dan meneruskan sejarah selamat. Saudara, penyambutan dan pengikutan kita kepadanya memerlukan kualitas tertentu, lebih daripada menyambut seorang pejabat yang dianggap agung sekalipun. Nah, standar kualitas itu adalah Dia sendiri. Salah satu segi yang menonjol dari kehidupan Kristus adalah ketaatannya kepada Bapa di sorga. Dia selalu ya terhadap apapun yang menjadi kehendak Bapa. Dia tidak pernah menyangkal sekalipun di atas salib. Kita sesungguhnya terpanggil, saudara, untuk menjadi Kristus-Kristus yang kecil, yang taat kepadanya dalam semua urusan. Karya pembebasan Kristus bagi semua ciptaan dari segala kuasa kegelapan sudah, sedang, dan akan terus berlangsung. Dewasa ini iman kita bisa rawan bahaya, yakni bahaya untuk menjadi serupa dengan dunia dengan mengorbankan banyak orang. Kita sesungguhnya terpanggil supaya menjadi orang-orang Kristen dan gereja untuk orang-orang kecil dan korban ketidakadilan, kekerasan, pelecehan. Nah, saudara-saudara mungkin masih ingat dalam renungan di kebaktian minggu lalu ada ajakan kepada kita baik secara pribadi dan juga lembaga gereja untuk mengadakan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, untuk menggalang dukungan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia. Saudara, dari awal karya penyelamatan dan pelayanan Tuhan sesungguhnya sudah dilakukan. Selanjutnya, kita juga diingatkan bahwa pentingnya kualitas iman umat ini menjadi penting. Banyak di antara kita yang diperhamba oleh tugas dan kesibukan sehari-hari. Kita perlu secara teratur berefleksi dan membangun spiritualitas yang bersumber dari Kristus, saudara. Hal ini sangat menentukan umat tumbuh kembang menjadi prajurit Kristus. Begitu banyak warga jemaat yang pasif dan manja, menuntut pembinaan dan pelayanan yang serius. Bila tuntutan ini seolah terlupakan, maka kita menjadi umat yang lemah, bahkan rapuh. Saudara, kesederhanaan adalah aspek Natal. Maka dalam merencanakan Natal, hendaklah tidak mementingkan gebyar, tapi berbuat banyak untuk orang-orang kecil. Ini menjadi ajakan Tuhan. Manakala kita bersama sebagai gereja, sebagai umat menjalani masa Advent, minggu Advent. Kiranya kita sebagai pribadi, keluarga dan juga persekutuan tidak mengabaikan panggilan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.
Bapak, Ibu, sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang untuk bangkit berdiri. Marilah sama-sama kita mengakui iman percaya kita kepada Yesus dengan berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, nanti diakhiri dengan bersama mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kalau pada saat teduh kami, Tuhan mau menyapa kami melalui pemberitaan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekalian manakala kami sebagai gereja memasuki minggu-minggu Advent, masa Advent, masa penantian akan kedatangan Tuhan itu. Sungguh dapat kami maknai dengan perkara yang benar. Karena kami tahu bahwa kedatangan Tuhan yang kemudian bukan lagi sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang akan menghakimi semua orang. Oleh karenanya di dalam penantian akan kedatangan Tuhan itu, kami sebagai gereja diminta untuk bersiap-siap, berjaga-jaga, karena siapapun tidak ada yang tahu kapan waktunya Tuhan akan datang dengan segala kemuliaan Tuhan di atas awan-awan di langit. Biarlah semua kami umat-Mu yang ada pada saat ini, di zaman ini, tetap terjaga untuk sungguh menanti kedatangan Tuhan. Menanti bukan hanya tinggal diam, tapi justru berkarya, melakukan apa yang pernah Tuhan lakukan kepada mereka yang disebut orang-orang kecil, yang terpinggirkan, yang teraniaya, yang dilecehkan. Kiranya setiap kami, umat-Mu, anak-anak-Mu ya Bapa, dimampukan untuk melakukan semuanya. Biarlah kami menjadi Kristus-Kristus yang kecil, yang terus melaksanakan karya penyelamatan, karya pelayanan Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Terima kasih Allah Bapa di surga atas ingatan firman yang boleh kami terima pada saat ini. Dan biarlah Roh Kudus juga yang menuntun kami, mengarahkan kami, menguatkan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan keseharian kami. Kini saat kami berdoa, kami mau bersyafaat bagi anak-anak Tuhan yang ada dalam keadaan sakit. Tuhan tahu satu persatu siapa mereka yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan Tuhan, berkat Tuhan melalui kesembuhan. Oleh karenanya Bapa, siapapun mereka, saudara kami, orang tua kami serahkan ke dalam tangan kuasa dan pengasihan Tuhan. Kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan akan menyatakan yang terbaik bagi mereka. Namun kami sebagai keluarga, sebagai jemaat Tuhan di tempat ini,
sungguh berharap bahwa mereka boleh menerima berkat kesembuhan dari sakit penyakitnya, memperoleh berkat kekuatan untuk tubuh jasmani, supaya mereka dapat beraktivitas, bergiat dengan tubuh yang sehat, dan terus nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin pada saat ini dalam kehidupan tengah menghadapi pergumulan yang berat. Kiranya juga Tuhan jangan tinggalkan mereka. Tuhan kiranya hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan jalan keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi, supaya dengan demikian mereka juga boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa Bapa di surga untuk seluruh penata layanan gereja Tuhan di tempat ini, baik yang akan dilakukan oleh majelis jemaat beserta dengan pendeta, komisi-komisi yang ada, panitia yang ada. Kiranya juga Tuhan berkati, supaya dengan berkat daripada Tuhan, semua yang direncanakan dalam rangka penata layanan gereja Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk seluruh jemaat. Secara khusus kami juga mau berdoa bagi anak-anak yang telah Tuhan panggil untuk terlibat dalam komisi. Kiranya juga Tuhan mampukan mereka, manakala Tuhan mempercayakan mereka melalui gereja Tuhan di tempat ini untuk memimpin komisi yang ada. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, Tuhan mampukan mereka bekerja dengan sebaik-baiknya, dan hanya bertanggung jawab atas pekerjaannya, atas pelayanannya hanya kepada Tuhan saja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi keberadaan kami sebagai bangsa dan negara. Tuhan mengerti apa yang terjadi, apa yang kami hadapi sebagai bangsa dan negara. Oleh karenanya kami mohon berkat pertolongan daripada Tuhan. Biarlah kami boleh keluar dari ancaman pandemi COVID-19 ini. Mampukan juga para petinggi negeri ini untuk dapat menyikapi hal ini dengan bijaksana, dengan sebaik-baiknya. Kuatkan juga para ahli, para medis yang tengah mencari obat untuk penyakit ini. Kami berharap semuanya boleh terjadi dan cepat terjadi, karena Tuhan pimpin mereka. Kami juga mau berdoa bagi anak-anak Tuhan yang menjadi bagian dari anak negeri ini yang saat ini tengah menghadapi berbagai bencana alam. Kiranya juga Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan juga cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka. Ampuni kami kalau tangan kami terlalu pendek untuk menjangkau, memberikan pertolongan pada mereka. Kami hanya mampu menyerahkan saudara kami, anak negeri ini yang tengah dilanda bencana alam, hanya kepada kuasa dan pengasihan Tuhan. Allah Bapa di surga, inilah doa syafaat kami, dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama itu juga kami mau berdoa seperti yang diajarkannya pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang mengatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan yang telah dikumpulkan di dalam doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya, kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami di tengah keterbatasan, ketidakpastian, maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, saudara semua telah mendengar firman Tuhan. Maka lakukanlah apa yang menjadi bagian kita, yaitu untuk lebih memaknai minggu-minggu Advent. Tugas panggilan kita sebagai gereja kiranya jangan diabaikan. Sambil dengan bijak menyikapi situasi dunia sekarang ini, tetaplah saudara beritakan bahwa Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, Raja yang besar. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda dunia.
saudara, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maranatha, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selamanya.